Kiki. Selamat datang di podcast Ibu dan Anak. Is it a horror podcast? Iya, hari ini edisi horor. Enggak bercanda. So, Lagi apa, Ki? lagi Kedinginan? Enggak. Kedinginan, nggak kedinginan banget, tapi kalau di antara kepanasan atau kedinginan lebih cenderung ke kedinginan sih. Antara kepanasan dan kedinginan, cenderung kedinginan. Iya. Minus salju ya, lagi saljunya sekarang. Iya, lagi salju sih sekarang. Ini sekarang lagi lebat banget sih turun saljunya. Ki bikin boneka salju apa ntar? Tapi kayak jadi Mama males ikulah. keluar gara-gara dingin, kayak ngapain keluar. Terus kalau sekarang itu di Bavaria mulai dari Senin kemarin sebenarnya mulai ada aturan kalau keluar-keluar, bukan keluar sih, kalau misalnya masuk ke toko-toko atau naik transportasi umum harus pakai masker FFP2 FFP2 yang sekali buang itu loh, yang lebih pakem daripada. Jadi kalau masker yang kain yang biasa yang homemade gitu udah nggak bisa lagi kayak gitu. Oh gitu. Iya, Jadi semua wajib. Kalau nggak wajib. pakai di ini. Kalau seminggu ini tuh masih trial gitu, jadinya masih belum yang harus banget. Maksudnya kalau misalnya kalau nggak pakai belum dapat kayak hukuman atau apa gitu. Biasanya hukumannya denda sih. Tapi kayaknya mulai minggu depan udah mulai diterapin kayak ada denda kalau misalnya nggak pakai. Tapi sekarang semua orang udah. Kita terakhir kemarin keluar hari Sabtu, udah pada pakai sih, udah umum gitu orang-orang pada pakai masker itu gitu. Dan sedihnya masker itu kan mahal dan sekali pakai gitu. Jadinya ya jadi makin males keluar rumah gitu. Ngapain keluar rumah juga. Tapi bisa didapatkan kan? Nggak waktu awal-awal COVID kan masker kayaknya barang langka banget gitu. Bisa didapatkan, cuman ya harganya lumayan juga. Maksudnya Ki ngeliat kalau di drugstore itu satu bijinya 2,5 euro. Satu buah. Satu buah. Mahal banget. Iya kan? Jadinya ya udah Ki beli di ini, di online kayak gitu kan. Tapi ya tetap aja ya lumayan lah gitu. Ya emang kalau misalnya selagi COVID ini tuh harus banyak ini sih, eh apa, tabungan-tabungan atau kayak dana darurat itu benar-benar dibutuhkan gitu ya. Baru kerasa sekarang itu kayak ternyata kita harus ada tabungan kalau misalnya untuk emergency kayak gitu. Gitu deh. Kalau di Indonesia Terus tapi masih biasa-biasa aja ya. masih ya ini ya maksudnya sangat meningkat sih, agak mengkhawatirkan, banyak banget ya yang orang-orang sekitar udah banyak yang kena gitu. Mengkhawatirkan sih. Makanya cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman jaga kesehatan, jaga protokol COVID, ya itu aja sih. Mau nggak mau mesti tetap harus kerja kan, harus masuk kerja, harus tetap beraktivitas gitu. Cuman jaga kesehatan aja, jaga protokol aja gitu. Terus Kiki nggak kemana-mana? Enggak kemana-mana. Tapi kemarin Nggak, ini Kik. ada teman Kiki datang ke tempat Kiki. Teman Kiki itu ya kita datang cuman ya udah kita biasa aja, kita makan-makan kayak gitu kan. Kita dia suka Makan-makan udah pasti ya. makan-makan pasti. Kalau orang Indonesia ketemu orang Indonesia lagi kurang afdol kalau belum makan-makan gitu, atau seenggaknya jajan boba gitu. Terus dia bawa makanan gitu, bawa seblak. Terus ya udah Ki bikin martabak kayak gitulah. Terus kita bikin ini sekalian, Ki ajakin mau nggak ini masuk ke podcast ini. Terus dia Oh bilang, gitu? oke, boleh gitu. Soalnya dia ceritanya menarik juga. Soalnya dia datang ke sini nggak seperti Ki. Kalau Ki kan datang ke sini mau belajar, mau kuliah kan, masuknya kuliah ke perguruan tinggi. Nah, kalau dia enggak gitu. Dia dengan cara yang beda lagi. Nah, Oh gitu? Beda kayak gimana? Menarik juga nih. Nggak seperti Kiki. Biasanya orang ke sana kan buat sekolah gitu ya, anak-anak iya. muda.
iya kalau nggak kuliah kerja kan biasanya orang-orang ke sini. Tapi kalau dia enggak, dia datang ke sini dia belajar ikutan namanya Ausbildung. Ntar kita lihat ini di obrolan ini bakal dijelasin lebih lanjut apa itu Ausbildung. Terus ternyata ada jalan lain loh untuk kuliah, bukan untuk kuliah sih, untuk belajar di Jerman dan nggak harus dengan cara kuliah gitu. Dan malah dengan cara ini kita malah digaji gitu, bukan kita yang bayar uang kuliah tapi malah kita yang dapat income kayak gitu. Oh gitu? Iya. Wah, keren banget dong, keren banget. Ya udah kalau gitu kita simak aja kali ya Ki ya pembicaraan Kiki. Iya. Ya? Oke, selamat menikmati ya. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ibu dan Anak dengan episode spesial. Spesial pakai seblak. Duar. Ini enak-enak sambil banget. mukbang seblak pakai ayam goreng dan ini apa sih? Cimol. Ini cimol goreng lah ya, udah cimol crispy. Ya, pakai itu. Jadi episode ini tuh spesial karena kita kedatangan bintang tamu perdana nih. Kenalin namanya siapa? Panggil aja Ceu Iis ya. Ceu Iis asli Tasik. Terus tuh suaranya bakal disensor juga gak sih kayak tukang boraks gitu. Sensor aja udah. Ceu Iis asli Tasik. Nepangkeun ya, Bu. Nepangkeun. Pilih nomor 3. Ditiluin mau nggak? Astaga. Kita sih mau ngomong apa? Oh iya. Gimana Jadi nih? kita mau ngomongin ngerumpi apa nih? ngerumpi tentang ini sih sebenarnya. Sambil makan ya. Iya, kalau sekarang biar kita rada seimbang gitu, kita ngomonginnya rada yang lebih bermanfaat lah ya. Buat nusa dan bangsa. Yes. Jadi si Ceu Iis ini kumaha sesama orang-orang yang lahir di Bandung ya. Lu mah Cimahi kan? Gue lahir Bandung kok. Bandung. Iya. Lu di mana? Nggak tahu gue mah di Dukun Bayi. Bener. Di rumah. Enggak jadi ngomongin lahir. Enggak. Sontoloyo di bidan gue lahirnya. Kayak praktek gitu kan. Praktek bidan. Terus gue lahir di situ. Pas gue lahir si bidannya ulang tahun. Lagi ulang tahun. Jadi lu ulang tahunnya barengan sama bidan. Iya. Wah. Keren jodoh. Tapi kita ngomonginnya bukan itu. Kita mau ngomongin ini nih. Kalau Ceu Iis itu datang ke Jerman tuh beda sama kalau Kiki kan. Kiki. Oh, dipanggil Kiki. Jadi kalau Kiki itu ke Jerman kan untuk kuliah tuh uni ya. Kalau lu datang waktu itu untuk apa? Untuk langsung mau Ausbildung atau apa? Untuk berpetualang sih. Seriusan? Biar kayak Sherina ya kan. Oh, ceritanya gitu. Berpetualang. Terus Saddamnya mana? Saddam Hussein kali ya. Iya, jadi intinya waktu itu ke Jerman. Sebenarnya pengen ini aja sih tujuannya, pengen belajar bahasa ya. Karena dulu jujur pernah pengen ikutan belajar kursus bahasa, tapi tuh nggak ada yang aku minat. Jadi pengen banget dulu belajar bahasa Spanyol kan. Soalnya emang hobinya nonton telenovela. Siapa tuh si Dulce Maria. Iya itu sama Marimar gitu kan. Marimar. Soto mi baso. Yang Fernando itu kan sih? Iya, Jose Marinho siapa gitu pokoknya. Pokoknya cowoknya ganteng-ganteng kan ya di telenovela itu. Ganteng-ganteng terus hot gitu. Gimana Mbak? Hot gitu ya. Iya. Udah gitu. Tapi bukan itu aja sih, emang waktu zaman-zaman dulu juga udah suka banget kayak ada event-event apa tuh kayak pelajar-pelajar Indo, AIESEC ya namanya ya. Pelajar-pelajar luar negeri yang datang ke Indo buat ikutan program kebudayaan lah ya. Yang anak-anak uni gitu ya. Iya. Kebetulan
emang lihat kayak dari negara-negara kayak Jerman, Prancis, Spanyol, Amerika juga ada. Pokoknya hampir semuanya. Dan tertarik banget sama bahasa Spanyol waktu itu. Kayaknya tuh seksi aja gitu kan. Kalau ngomong tuh seksi kayak gitu loh. Ya, pokoknya apa ya, melodis gitu loh kalau ngomong. Hasil inilah ke ITB kan waktu itu, nyari-nyari kursus di Bandung tuh jarang kan sebenarnya. Makanya ke ITB, oh ini ada nih daftar. Ternyata pas gue masuk udah daftar, bayar segala macem, gue lihat kanan kiri kok nggak ada orang sih gitu kan. Taunya emang waktu itu nggak pas, jadi peminatnya kurang gitu. Waktu pas kebetulan aku daftar, nah dipindahin lah aku ini ke kelas bahasa Jerman tiba-tiba tanpa sepengetahuan. Oh iya, gitu, seenaknya aja ya? Iya beneran, terus kayak ya udah nih daripada nggak kursus kan, gue udah bayar, duit nggak bisa balik waktu itu. Ya gue yang mata duitan ini ya nggak bisa, nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Terus akhirnya belajarlah bahasa Jerman kan di situ. Nggak ngerti, bengong, ini apa nih, kok nggak ngerti ya, udah berapa minggu. Ntar itu di ITB? Ya di ITB. Okay. Itu sebelum kursus, benar-benar kursus lah ya. Kayak di ITB tuh kayak pengenalan aja bahasa Jerman yang dasar-dasar banget. Terus kayaknya udahlah, yang penting have fun aja, yang penting kan gitu, tujuannya have fun aja, toh belajar bahasa tuh asyik gitu, asyik. Pas udah gitu apa ya, intinya ada temen yang bilang kalau mau kursus bahasa Jerman ke Goethe aja, di Bandung kan ada. Oh Goethe ya, terus pikir-pikir kursus nggak ya gitu kan, udah kayak gini-gini. Terus ya udahlah lanjut karena bahasa Jerman itu mungkin susah kalau kitanya nggak mendalami ya. Dan itu jadi kayak challenge kan buat aku sendiri, kayak wah challenge nih, udah nyebur kenapa nggak bahasa aja sekalian gitu kan. YOLO banget ya anak, wow. Iya pokoknya hajar gitu kan, orang tawuran masa nggak berani ditonjok apaan gitu kan, ceritanya gitu. Pas gitu udah Goethe masuk, ternyata fun ya gitu kan. Kelasnya asik, terus ditawarin udah ikut ujian, ikutlah ujian kan. Wah lulus nih, nggak nyangka lulus, rezeki. Pas gitu ya udahlah ke Jerman yuk. Enggak sih, spontan gitu aja gitu. Enggak. Gue tuh mikir kan, waduh punya bahasa sertifikat nih bahasa Jerman, sayang ya gitu kan, masa gue pajang doang di kamar gitu. Akhirnya ada salah satu dosen di Indo bilang katanya ke Jerman aja gitu, di Jerman itu bisa memperfasih bahasa Jerman katanya gitu. Ya udah akhirnya berangkat. Oke. Kok kaget Mbak? Enggak, soalnya kayak jarang-jarang gitu orang kayak karena semata-mata karena makan karena kursusnya gitu, kayak karena enjoy bahasanya terus ke Jerman karena ya udah belajar bahasanya terus aja gitu. Biasanya kadang kayak orang yang kalau kuliah ngambil jurusan bahasa Jerman paling yang kayak datang ke sini gitu. Yang emang pengen ke Jerman gitu. Lu banting setir juga ya dari bahasa Spanyol. Wow. Oke. Banting setir terus kayak mobilnya kalau diibaratin kayak jatuh ke jurang dulu. Terus diangkat pakai terus nyupir lagi. Wow. Terus jadinya lu ke Jerman cuman pengen belajar bahasa Jerman aja gitu. Iya, tadinya niat utamanya. Cuma emang jujur nih ya, dari waktu aku SMA nih, emang pengen banget masuk ke komunitas. Fakultas, ya Allah. Fakultas. Dulu pengen banget masuk ke fakultas keperawatan Unpad kan. Cuma karena emang seleksinya ketat dan masih belum rezeki, makanya nggak goal ke sana. Nggak bisa lah ya, karena mungkin faktor SBMPTN kan banyak juga tuh seleksinya. Emang udah coba nggak bisa, berarti kan bukan rezeki aku. Aku sih mikirnya gitu aja ya, simple lah. Terus nyoba ke UI juga waktu itu mikir-mikir enggak deh, di luar kota enggak gitu kan. Mau nyoba lagi, Sunda banget ya. Sunda banget emang. Udah gitu intinya enggak lah, stay aja di Bandung kan. Udah gitu ya udah, intinya
udah ada minat sih dari dulu juga ke dunia keperawatan. Karena ngelihat di TV-TV sih sebenarnya yang kayak susternya kok kece ya gitu, jadi suster tuh kayaknya kece gitu pakai seragam, terus kayaknya dia banyak bantu orang, bantu pasien, terus kayaknya jadi kerjanya sama dokter gitu kan, jadi kayak wih keren gitu di mata aku sih kayak gitu, sesimpel itu. Terus pas waktu itu ada di satu kejadian nenek kan sakit ya, kena diabetes, terus dirawat di rumah sakit. Dan itu keadaannya emang udah kayak akut sih. Tiba-tiba kayak gula darahnya tuh naik banget. Si nenek pingsan dan sampai dirawat. Karena akut ya jadinya. Pas gitu sedih sih ngelihat nenek kayak cuma berbaring, nggak pernah ngelihat nenek kayak gitu. Nenek kan orangnya aktif kan. Kayak masih kayak tiap pagi bangun ke pasar belanja, terus masih dagang kan. Nenek kan punya kayak kayak punya warung sate ya. Masih dagang kayak gitu, masih ya pokoknya masih aktif gitu kan. Nenek yang aku kenal tuh nggak pernah sakit, nggak pernah berbaring di rumah sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ aku ngelihat perawat yang datang ke nenek itu sering banget datang ke nenek buat ngontrol gula darahnya. Sementara kalau di Indo kan bagian kayak nyeka pasien atau mandiin pasien kan sama keluarga kan. Nah di situ aku ngelihat kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku harus ngapain nih? Aku ngerasa useless banget gitu di situ. Nenek sakit, biasanya nenek waktu aku kecil yang ngerawat aku kan. Tapi waktu ketika nenek sakit, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal ya emang sih aku waktu itu usianya belum terlalu besar lah, belum terlalu dewasa ya, waktu itu kayak masih anak-anak, mungkin 10 tahun mungkin atau 9 tahun, tapi itu masih udah kerekam banget. Nah dari situ kayaknya jiwa-jiwa keperawatan aku tuh muncul, kayak menolong gitu ya. Dari situ. Oh gitu, terus disambung dengan mimpi ke Jerman gitu. Iya. Terus jadinya kayak teringat lagi gitu, emang pengen juga sih ambil keperawatan gitu dari dulu juga ya ternyata. Kayaknya emang ini tuh antara campuran dari nekat sama emang udah jalannya ya rezekinya. Jadi klop gitu begini jadi. Nggak ke friendzone gitu ya. Nggak gini. Friendzone. Tapi ya alhamdulillah akhirnya ke Jerman terus belajar lagi tuh bahasanya ya. Sampai kayak dapat sertifikat B2. Kan emang syarat keperawatan, jurusan keperawatan kan emang harus B2 ya. Karena bahasanya kan agak ribet ya. Bahasa ininya teorinya. Banyak kayak kayak medisinnya. Fachbegriffnya. Mas gitu ya udah daftar keterima jurusan ini Ausbildung keperawatan sebagai perawat gitu kan. Tapi jadi lu baru tahu kayak tentang Ausbildung itu berarti pas udah di Jerman gitu. Awalnya mulanya enggak. Enggak tahu. Ini kayak apa ya? Jadi pas aja gitu jalannya gitu ke sana. Pernah dengerin enggak kata serendipity? Bahasa Inggris itu. Jadi itu adalah sebuah kebetulan yang menyenangkan. Kalau katanya sih artinya begitu. Oh, oke. Nah, lu udah mikir kayak oke nih ambil Ausbildung nih. Lu dapat info-info kayak gitu emang dari mana? Enggak tuh kan nyari-nyari ya. Ya Ausbildung tuh ada apa aja. Kayaknya orang-orang kayak penontonnya kayaknya pada nggak tahu gitu Ausbildung itu apa gitu. Ausbildung itu kayak kita tuh ngelamarnya ke perusahaan gitu kan untuk kita kayak sekolah untuk kerja itu kan. Iya, jadi gimana ya? Ini tuh ada dua kan, ada Schule sama sekolah sama ada perusahaan bisa dibilang. Tergantung kalau misalnya Ausbildungnya itu jurusan industri atau jurusan kayak semua jurusan tuh ada sebenarnya, sampai kuliner pun ada, perhotelan ada. Kalau yang jurusan kesehatan juga banyak banget, selain keperawatan, juga contohnya kayak ada ini loh, asisten operasi. Ya itu ada bidan, itu juga ada. Itu ikutan Ausbildung itu ya. Jadi Ausbildung itu tuh kayaknya semacam
kayak pelatihan gitu kali ya. Iya, pelatihan untuk kerja gitu. Kalau di Jerman itu kan nggak kayak kita ya, SD, SMP, SMA. Tapi nggak semua orang bisa sekolah di gimnasium kan. Yang mungkin gimnasium itu kayak jalur kalau mau ngambil universitas Iya. itu harus masuknya lulus dari gimnasium gitu. Iya, yang nantinya tuh ada apa tuh abitur ya? Abitur. Iya, itu. Terus Terus kayak UN-nya gitu, kayak tes kayak finalnya UN di gitu. kita kan. Cuma di Jerman ini banyak juga orang yang lulus dari Realschule namanya. Mereka harus lanjut Ausbildung dulu sebelum mereka nanti mungkin mau ke uni kuliah itu bisa, tapi harus Ausbildung, itu syaratnya. Iya. Kayak gitu. Kecuali dia ini loh daftar ujian abitur khusus. Oh, gua kira Naholen. kayak harus kayak Naholen terus habis itu kayak harus Oberhaupt ke gimnasium gitu. Enggak sih. Oh, enggak gitu. Jadi bisa lewat Ausbildung terus baru masuk universitas Weiterbildung ke universitas gitu. Jadi gini, aku punya teman. Dia itu lulusan Realschule kan. Terus dia ikutan biar dapat abitur tuh next year setelah dia lulus Realschule, dia ikutan ujian khusus buat Fachabitur namanya. Ujian kan ya. Terus dia lulus. Tapi dia tetap sih, dia sebenarnya bisa langsung ke uni. Cuma dia pengen Ausbildung dulu karena biasanya yang lulusan Realschule itu pengen punya pengalaman dulu seenggaknya. Dan butuh itu juga ya. Ya sebenarnya Ausbildung nggak terlalu dibutuhkan, tapi lebih baik lah. Iya, pantesan anak-anak yang masuk uni sini tuh bener-bener terseleksi banget sih, kerasa gitu. Orang-orangnya either kayak pinter banget atau kayak walaupun, dan usia juga nggak mempengaruhi. Dulu gue masuk uni kan umur 19 tahun ya pas awal-awal yang mau med itu. Terus gue kira kayak wah gue udah yang tua gitu, 19 tahun gitu masuk uni. Sedangkan ternyata ada juga yang umur kayak 20-an, ada yang 3 tahun, 5 tahun lebih tua dari gue. Terutama kayak anak-anak medicine gitu, tapi mereka udah ngambil Ausbildung dulu gitu, Ausbildung keperawatan kayak gitu-gitu. Jadi mereka udah ada pengalaman di rumah sakit kayak gitu-gitu. Iya. Dan ini tuh yang menariknya relevan loh sama teori yang nanti kita pelajarin di uni. Makanya yang lulus Realschule kan kebanyakan usianya 16 tahun kan. Terus ditambah Ausbildung 3 tahun. Jadi ya gitu, tadi kata lu bilang masuk uni 19 tahun, 20 tahun itu tuh wajar. Kalau di sini tuh banyak banget. Iya. Kayak gitu. Dan kalaupun mereka yang mikir aku nggak mau ke uni, itu bukan buat saya. Kan nggak semua orang ya pengen kuliah kan. Nggak kayak di Indo gitu. Masih beda kan ini pandangannya. Iya. Mereka ngambil Weiterbildung. Jadi habis Ausbildung tuh ngambil spesialisasi. Lu bisa juga kayak gitu. Satu, nambah skill. Kedua, nambah ini nih cuan-cuan. Nanti kalau udah di dunia kerja, kayak gitu sih. Bedanya apa sih Ausbildung sama Weiterbildung itu? Cuman terspesifikasi gitu aja gitu atau? Misalnya gini, kalau di jurusan keperawatan, Ausbildung kan ya udah keperawatan kan. Kalau Weiterbildung nanti ada jurusan keperawatan jiwa misalnya dispesifikin lagi, atau keperawatan khusus paliatif misalnya, atau UGD, perawat UGD misalnya kayak gitu loh. Atau perawat cuci darah yang aku minatin juga, itu juga ada sebagai Weiterbildung. Oke. Terus nih, kalau misalnya kita mikir kayak, saya mau Ausbildung, terus kalau Iis kan Ausbildungnya ini keperawatan ya. Terus misalnya ada juga ini yang tertarik pengen ngambil Ausbildung keperawatan di Jerman. Untuk daftar Ausbildung itu kayak gimana sih caranya? Jadi Ausbildung itu kan kebanyakan kalau di jurusan keperawatan ya, yang mulainya antara 1 April summer semester, kalau enggak yang mulainya 1 Oktober winter semester. Sama kayak uni. Kalau aku ikutnya emang yang 1 April. Jadi kita pertama harus lihat dulu syarat-syaratnya, soalnya beda-beda tiap rumah sakit, beda-beda tiap Arbeitsgeber ya. Itu beda-beda. Kadang ada yang minta kita harus nulis surat lamaran, ada juga yang cuma kayak CV aja. Ada yang pengen juga lihat ijazah SMA kita atau ijazah pendidikan kita sebelumnya.
ada juga yang minta sertifikat bahasa, ada juga yang nggak usah, nanti aja gitu kan. Jadi kita lamarnya ke rumah sakit gitu atau ke mana? Iya, jadi misalnya ada kayak website nih, website kalau aku tuh jadi 2 website, rumah sakitnya sama website Schule-nya kan. Aku dulu emang daftarnya ke website rumah sakitnya. Di situ aku lihat syarat-syaratnya, terus aku kirim bewerbungnya tuh. Bewerbung waktu itu apa aja ya? Surat lamaran kerja, terus biodata, sertifikat-sertifikat, ijazah-ijazah, pokoknya aku kirim semuanya ya, lewat online sih waktu itu. Terus ada feedback dari mereka. Mereka ngasih feedback kalau misalnya lamaran kita itu udah masuk ke Schule-nya juga gitu. Terus si Schule-nya pengen wawancara kita buat kenalan. Nah itu udah positif tuh tandanya, udah kayak mereka siap lah nerima kita, cuma kitanya harus memperkenalkan diri dulu. Ya, datanglah kan ke sana buat wawancara. Di wawancaranya tuh bukan dari pihak dari pihak rumah sakit juga, dari kepala Pflegedienstleitung ya, kepala perawat ini semua departemen, semua bangsal, sama yang bagian dari Schule, dari guru dari Schule atau kepala sekolahnya bisa jadi ya. Kita diwawancara, ditanya-tanya motivasinya apa, terus kenapa pengen ikut Ausbildung ini, pengennya apa, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa, semua kayak ditanya. Lamar kerja ya? Iya. Jadi konsepnya kayak lamar kerja, tapi ini buat pendidikan juga gitu, buat Ausbildung. Konsepnya kayak mungkin kalau di Indo kayak magang kali ya konsepnya. Iya, sebenarnya kayak magang. Tapi ya kita juga ada pendidikannya. Gitu. Jadi nggak sekedar magang. Kayak setahu aku kalau di Indo anak-anak student itu pada magang juga kan ya? Iya biasanya. Ya mungkin kayak gitu ya, si konsepnya juga kurang lebih seperti itu. Dan kita juga dapat gaji juga. Karena kalau di keperawatan itu sistemnya kan blok. Maksudnya misalnya 1 bulan tuh kita teori aja, belajar gitu kan di sekolah. Terus sebulan kemudian kita konsepnya jadi praktek di bangsal-bangsal yang beda-beda. Kayak gitu. Gitu cerik. Terus teorinya belajarnya di mana, di sekolah itu ya, bukan di rumah sakit gitu. Jadi setiap rumah sakit tuh punya sekolah sendiri kayak gitu. Oh enggak. Jadi kalau aku kan rumah sakitnya 1 ya. Di Bamberg itu 1. Terus si Schule-nya juga 1. Jadi sebelahnya rumah sakit itu ada Schule. Ada sekolah keperawatan lah namanya. Terus di situ kita sebulan full kalau lagi sistem blok itu kita ke sana, ke Schule belajar gitu kayak ilmu-ilmu keperawatan apa. Sementara prakteknya kalau bloknya udah beres baru kita praktek. Misalnya tiap orang pasti beda-beda bangsalnya. Setahun bisa adalah 3-4 bangsal yang beda. Dalam setahun itu. Bangsal 13. Berarti yang di Schule itu khusus yang orang-orang prakteknya semuanya di rumah sakit yang sama nggak sih? Iya. Kayak gitu sih. Schule-nya sama, rumah sakitnya itu juga. Kayak gitu. Umumnya kayak gitu ya kalau untuk keperawatan. Kan ada juga kayak ini tuh ada Berufsschule kan depan rumah ini. Itu berarti kayak tempat kerjanya beda-beda tapi ada kayak sekolahnya sendiri gitu, ngerti nggak sih? Iya, ada kan kadang Berufsschule ya namanya. Di situ tuh mereka kayak macam-macam jurusan, tapi si firmanya, si perusahaannya itu ya beda-beda, cuma sekolahnya aja 1 gedung gitu. Jadi tapi yang ngereferensiin itu perusahaannya gitu, referensinya kalau mau ambil Ausbildungnya, Schule-nya di situ kayak gitu. Kayak Bildungszentrum gitulah sebutannya. Cuma kalau untuk jurusan kesehatan kayak keperawatan, kebidanan itu emang ada sekolah khusus biasanya. Karena kan lebih lebih spesifik ya. Apalagi keperawatan kan bidangnya sangat harus khusus kayak kita kan sama manusia gitu kan. Harus banyak banget belajar. Berarti lu kayak persyaratan kayak gitu, interview nggak ada tes lain gitu untuk masuk itu? Tes lain tuh sebenarnya nggak ada ya. Karena kan kita juga nanti
belajar juga kan. Kita kan buat belajar, bukan berarti kita udah bisa, udah tahu, terus kerja, enggak kan. Kita kan belajar kerja sambil belajar juga. Learning by doing kan namanya ya. Learning by doing. Jadi nanti paling kalau ada tes pun kita kayak diminta bikin motivation schreiben aja. Iya, kayak kita nulis kenapa sih kita pengen jadi perawat, atau kenapa kita pengen ikutan Ausbildung keperawatan, kayak gitu aja. Tapi untuk tes-tes kayak gitu nggak ada. Bukan UN. Soalnya kalau uni kan bukan masuk uninya sih, tapi kayak kalau Studienkolleg kan ada tes dulu gitu, ada Aufnahmeprüfung kayak gitu. Pernah dengar. Ausbildung itu durasinya berapa lama sih, atau seenggaknya yang pengalaman lu itu? Kalau CIIS itu pengalamannya standar 3 tahun ya. Oke. Tapi bisa diperpendek juga, bisa diperpanjang durasinya. Bisa diperpendek, wow. Iya, kalau misalnya cepet loh Ambil ya. modulnya banyak gitu ya. Iya. Cuma kalau di tempat CIIS itu nggak bisa. Jadi emang saklek 3 tahun, pak gitu, boom. Gini, boom. 3 tahun ya. Kalau diperpanjang bisa. Maksimal kalau nggak salah 1 semester 6 bulan lah ya. Kalau misalnya kita sakit. Pas mau ujian eksamen terakhir tuh kita sakit. Atau kita hamil, yang cewek-cewek nih ya. Slow, hati-hati loh. Ya, hati-hati. Misalnya hamil, ada juga kejadian juga. Jadi kita mundur lah setengah tahun si Ausbildung sampai beresnya. Tapi 3 tahun sih. Emang udah diprogram. Dan kita following programnya supaya lulusnya itu ya bareng sama angkatannya gitu. Karena menurut aku angkatan kita di Ausbildung tuh emang penting banget, karena kita emang beneran bakalan kayak saling support satu sama lain gitu. Kayak teman sekolah gitu. Iya, udah belum PR, udah belum, atau ujian udah belajar belum, udah bikin rangkuman belum. Emangnya seangkatan gitu lah. Itu diambilnya berapa orang sih? Kalau itu kan diambilnya 1 per kelas ya diambilnya. Kalau aku dulu angkatan aku tuh 28 orang awal-awal. Terus pada gugur di tengah jalan. Gak kuat gitu. Itu di kelas. Jadi satu angkatan cuma 1 kelas gitu. Iya. Oh gitu. Ada juga kadang bisa jadi sampai 2 kelas, 3 kelas. Tapi karena aku tuh April kan mulainya, lebih dikit. Iya, biasanya yang Oktober biasanya sampai Oktober sampai 2 sampai 3 kelas biasanya. Oke. Cuma kalau April emang biasanya ya eksklusif kali ya kita. Terus cuma 28 orang gitu sekelas. Iya, 28. Terus kita itu pada gugur kan anak-anak tuh. Mulai semester berapa tuh gugur? Udah semester 2 udah pada gugur. Semester 2 nih kayaknya pada gugur beneran. Wow. Gak kuat. Iya. Terus sisa-sisa 21 ya sampai sekarang bertahan, alhamdulillah. Masih mending lah. 21 iya. Tapi itu emang perjuangan kita tiap semester tuh kerasa banget sih. Apalagi ya gimana ya, namanya juga jurusan keperawatan, banyak belajar kan. Iya. Terus pelajarannya apa aja? Kita belajar tentang ilmu dasar keperawatan, terus apalagi ya obat-obatan, etik belajar, sosiologi belajar, tentang kayak PPKN gitu kali ya namanya. Ya, obat-obatan belajar, terus ada spesifikasinya, ilmu-ilmu penyakit juga kita belajar. Penyakit apa aja, terus kita juga harus bikin asuhan keperawatan. Nantinya gitu buat ujian juga kan ya, harus nyusun asuhan keperawatan buat pasien dengan sakit tertentu lah. Kayak gitu. Tapi nggak dalam, kayak kalau medicine kan ada belajar fisik juga, ada biokemi juga. Nggak ada. Fisiologi kayak gitu belajar enggak, juga kita belajarnya anatomi fisiologi itu belajar. Kayak organ-organ tubuh dan fungsinya ya. Terus gimana strukturnya, apa aja, kalau misal penyakitnya apa aja yang berhubungan. Kayak misalnya organ jantung nih, penyakitnya gagal jantung, atau lebih ke prakteknya, penyakitnya apa aja, kayak gimana gitu ya. Praktis orientierung jadinya kan. Kalau bahasa Cicaheumnya gitu ya. Kayak gitu. Tapi nggak ada kayak
kayak ada, kalau gue masih inget ini nih, dulu gue kan Mulmet ada fisiologi bareng sama anak-anak medicine kan. Terus banyak yang kita praktek sesama teman-teman kita kayak gitu. Lu juga belajar kayak gitu atau langsung praktek ke pasien Enggak. gitu? Enggak. Kita juga ada skill lab ya namanya. Takut loncat. Enggak pakai garpu ya? Nggak usah. Natural. Jadi ada skill lab. Misalnya kita belajar hari ini tentang memposisikan pasien di tempat tidur misalnya gitu kan. Oke. Nah, ya kita prakteknya sama teman-teman kita sendiri. Iya, teman kita suruh baring di tempat di kasur. Kasurnya ada kayak kita emang ada skill lab itu kan didesain kayak rumah sakit kan. Oke. Teman kita sendiri jadiin korban. Disuruh tidur tuh. Ya udah kita gerak-gerakin, ceritanya dia lumpuh gitu kan. Kita harus memposisikan dia supaya nggak kena dekubitus, apa tuh namanya, tekanan satu organ biasanya nih di pantat ya biasanya, atau di panggul. Kalau misalnya terlalu, jadi si kulitnya itu terlalu lama berbaring, apalagi kan orang tua ya, kulitnya tipis, namanya dekubitus. Itu kita harus memposisikan. Atau pasien dengan gangguan pernafasan harus kayak gimana posisinya, harus berapa derajat nih kita lagerung tuh, Baringin. iya, membaringkannya, posisi duduknya, posisi tidurnya harus berapa derajat tuh kita harus tahu. Oke. Terus kayak mandiin pasien di tempat tidur kita nyobain juga sama teman-teman kita sendiri. Terus ada ujiannya gitu nggak sih? Ujiannya ada. Jadi sebelum lu nyemplung nih praktek ke rumah sakit, lu kayak ini dulu modul, terus ada ujiannya, prakteknya ujian, terus baru lu nyemplung kerja kayak gitu. Enggak. Oh enggak kayak gitu. Jadi biasanya gini, kalau kita praktek pertama nih ya, misalnya kita dapet bangsal, contoh aja deh, bangsal paru-paru, misalnya penyakit paru-paru, atau penyakit dalam. Jadi nanti datang guru kita dari sekolah, guru pembimbing namanya. Dia mau lihat, coba gimana kamu kalau misalnya kamu mandiin pasien di tempat tidur. Kita yang ngelakuin kan di situ. Kita sebelumnya belajar sama perawat yang ada di bangsal. Biasanya emang ada perawat yang khusus buat kayak ngebimbing anak-anak Ausbildung. Emang ada di bangsal itu pasti ada. Namanya Praxisanleiter. Kalau kayak gitu. Terus udah gitu, ya udah kita disuruh mandiin pasien atau keramasin pasien di tempat tidur misalnya ya, atau di washbecken, di wastafel. Jadi si pasiennya tuh masih bisa kayak bersihin badan sendiri, cuma kita yang bantuin gitu. Nanti dikasih penilaian sama si gurunya. Oh, tadi ini gerakan arah-arah mandi ini udah bener atau belum. Misalnya kita mandiin tuh harus dari mana arahnya, dari kepala dulu ke kaki atau kaki dulu ke kepala. Itu dilihat. Oh, tergantung pasien juga, tergantung kasus juga harus beda-beda juga ya? Tergantung, kalau pasiennya emang kayaknya tuh lemes, sakit banget, keadaan yang nggak memungkinkan dia buat jalan atau buat duduk di kursi roda, dia bakal dimandiin di kasur, kan? Iya, pasti. Makanya, misalnya kan, kalau yang bener itu kan dari wajah dulu kan, pakai handuk gitu buat nyeka. Terus udah gitu badan, udah gitu baru kaki terakhir. Sementara kalau kita nyuci organ intim itu tuh harus terakhir, airnya harus diganti juga. Gitu. Dan arahnya juga harus benar, depan kayak gimana, belakang kayak gimana. Kadang kan ada nih azubi yang masih salah-salah kan. Arah-arah ininya ngebersihin organ intim tuh masih ada yang salah kadang. Itu jadi titik penilaiannya biasanya kalau dalam praktek. Kayak gitu. Dan semua itu dalam bahasa Jerman ya? Iya. Teman-teman sekelas lu orang Jerman semua atau enggak? Jadi kayak lebih kayak ke tiba-tiba demam dikit COVID, iso kayak gitu.